Bahwa mereka masih dalam pengaruh jahiliyah. Sebagian orang Mekah ini Nabi Muhammad belum diutus, pasti pengaruhnya pengaruh jahiliyah. Ya, mereka takut untuk ngotak-ngatik Ka'bah itu. Kenapa? Kejadian Abraha begitu membekas dalam hati mereka. Abraha yang nak hancurkan Mekah, pasukannya gajah. Orang Arab kan pernah nyoba gajah, ada gajah di sana. Tapi datang pasukan besar macam raksasa, macam monster nak datang hancurkan Ka'bah. Takut, tapi Allah berikan azab yang pedih dengan burung ababil ya. Itu sudah jadi istilah namanya burung ababil. Padahal itu ababil artinya berbondong-bondong. Itu sudah jadi istilah. Bila kita belajar siapa yang membinasakan pasukan gajah, burung ababil. Padahal artinya ababil itu berbondong-bondong, melemparkan batu, 3 biji batu, 2 di kakinya, 1 di mulutnya, tembus ke badannya, mati ya. Timah manapun ini kalah dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh burung, nggak perlu pelontar pistol canggih, tidak perlu. Nah, mereka begitu membekas mencokol dalam hati bagaimana kemuliaan Ka'bah dan Mekah ini ya, sehingga mereka nggak berani ngotak-ngatik Ka'bah. Orang Arab terdahulu, orang Mekah terdahulu yang masih dalam pengaruh jahiliyah juga nggak berani mengotak-ngatik Ka'bah sebab kasus Abraha itu. Akhirnya ketika Ka'bah itu memang perlu direnovasi, ada cerita katanya ada banjir, ada cerita katanya ada terbakar juga, ada kebakaran, akhirnya sedikit mencederai Ka'bah. Ada yang mengatakan ada harta yang disimpan di dalamnya itu, ada yang malingnya dan lain sebagainya, sudah perlu direnovasi. Ya, akhirnya mereka bagaimana caranya? Tapi takut renovasi, takut kena azab. Akhirnya adalah saat orang bijak di situ mengatakan kita mau memperbaiki atau mau merusak. Orang kalau sudah punya sifat gengsi, makanya kemarin kita bahas orang yang galak musuhan, tak galak tegur sapa. Kadang-kadang kita ceritakan tidak dapat rahmat, putus silaturahmi tidak dapat rahmat, tidak dapat ampunan, Yesus sabar tidak dapat, Senin Kemis hari dibuka pintu surga nggak dapat rahmat. Kita beritahu tapi mungkin masih enggan dapat ampunan dan rahmat. Dialah dapat ampunan. Aku lebih tak sudi ketemu orang seperti dia. Nauzubillah min. Orang yang mutus silaturahmi mutus rahmat Allah. Tapi dia lebih tak apa mutus rahmat daripada bertegur lagi. Aku lebih tak sudi bertegur dengan dia. Nauzubillah min. Itu terjadi. Mereka tidak apa-apa celaka masuk neraka. Abdullah bin Ubay bin Salul, Abu Jahal, Yahudi dan Nasrani tidak apa-apa menjadi kaum yang ingkar, asal jangan kami tidak sudi mengakui Nabi Muhammad SAW. Contoh orang yang hasut lagi, Qabil dan Habil. Qabil yang membunuh saudaranya Habil, menjadi pembunuhan pertama di muka bumi. Ceritanya kalau tidak salah itu Nabi Adam mengawinkan silang anaknya ini yang kembar-kembar kalau kan dikawinkan silang. Qabil tidak mau dengan saudaranya Habil. Saudarinya Habil itu nggak mau karena saudari kandungnya lebih cantik. Dia tidak galak dengan saudarinya Habil. Akhirnya singkat cerita Allah menyuruh mereka, Nabi Adam diperintahkan untuk melakukan kurban. Habil mengorbankan kambing-kambing, ternak-ternak yang sehat dan gemuk, sedangkan Qabil mengorbankan tanaman-tanaman ya, karena mereka diberikan spesialisasi yang berbeda-beda oleh Nabi Adam. Ini berkebun, ini berternak, ya kan? Nah, si Qabil ini memberikan hasil perkebunan pertanian yang tidak bagus, asal-asalan akhirnya Allah terima yang Habil dan tidak terima yang Qabil. Hasud, kemakan bujuk rayu iblis. Iblis ini nyuruh wong hasud dan dia juga pertama kali yang hasud. Kita cerita Habil dan Qabil dulu, akhirnya dibunuhlah saudaranya, dibunuhlah dan terjadilah pembunuhan pertama di muka bumi. Dan dalam hadis dikatakan ini menjadi sejarah. Ini adalah dosa mengalir jariah yang sangat legend. Amal jariah yang buruk, dosa jariah, ya kan? Istilah sekarang dosa jariah. Dosa jariah yang mengalir kepada si Qabil. Dalam hadis dikatakan, laisa min nafsin tuqtalu dzulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha. Tidaklah
ada wong yang terbunuh secara zalim kecuali kepada anak Adam yang pertama itu bagian dosa. Sallallahu alaihi wasallam ya annahu kana awal man sanal qatl. Kenapa dia yang pertama kali mencontohkan mempraktekkan pembunuhan. Jadi setiap kali ada pembunuhan dia mendapatkan jariah daripada dosa si kafir. Apa sebabnya? Hasud, dengki, iri dengan kelebihan yang dimiliki oleh dulur dewe ya. Nah itulah jatuhnya rugi sampai jariahnya dosa pembunuhan ini mengalir kepada dikatakan hadis lain, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da. Menurut an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa mencontohkan mempraktikkan amal yang baik dalam Islam, dia dapat pahalanya dan pahala yang orang-orang yang mengamalkan setelah dia, orang-orang yang mencontoh setelah dia. Makanya kadang-kadang kalau kita nengok wong sedekah, jangan nengok negatifnya dulu, nengok positif. Wong kalau sedekah dipublikasikan ya, oh ria ini, oh ya pamer konten. Tapi coba kita pikir, gara-gara nengok dia sedekah, mungkin ada orang-orang lain yang belum nak sedekah, akhirnya jadi bersedekah. Akhirnya sudahlah, ini artis lagi, kalau buka aurat pakaian seksi lagi sedekah, masa kita gak sedekah? Mungkin riak dia, tapi menjadi praktek kebaikan yang ditiru oleh orang lain, amal jariahnya nggak ngalir. Makanya kita jangan galak menghakimi wong yang sedekah, karena ini masa sulit. Wong yang sedekah nak di konten, nak dibikin konten, tidak apa-apa, terserah. Yang salah itu lah sudah pelit, dah galak sedekah, menyinyir pula dari belakang. Ini kati kalau bahasa kami ini kati MBA kalau Palembang, kati ambahan, kati antanan. Uang tidak sedekah, yang sedekah dikator. Urusan dia nak riak nak apa, urusan dia dengan Allah. Yang penting dia membantu sama. Ya, mungkin dari perbuatan dia itu memotivasi orang lain. Banyak orang-orang yang tidak riak akhirnya menjadi yang asli, tulus, berdermawan menjadi keluar harta. Tapi yang menyinyir sudah tidak menunjuk, cuman mencari keburukan orang lain, dia sendiri tidak pernah keluar kebaikan. Contoh nomor satu ya Iblis laknatullah, iri dengan Nabi Adam. Nabi Adam Allah ciptakan, diberikan kelebihan, diangkat derajatnya, diberikan ilmu, sehingga malaikat itu Allah itu bertanya, aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Atau malaikat, apakah engkau mau menciptakan nanti makhluk yang bakal menumpahkan pertumpahan darah dan air, berbuat perusahaan takutnya nanti di bumi? Kata Allah, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Itu Allah ngomong dengan malaikat. Akhirnya Allah ciptakan Adam, Allah berikan beberapa ilmu kepadanya, namun beberapa benda yang malaikat pun nggak tahu. Ini aku nggak tahu. Allah lebih tahu ya. Tidak ada ilmu pada kami kecuali apa yang engkau telah anugerahkan kepada kami. Yang engkau nggak anugerahkan ya kami nggak tahu, kata malaikat. Akhirnya ketika Adam yang ditanya, Sayyidina Adam, Nabi Adam tahu. Nabi Adam bisa jawab, ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya ini. Akhirnya Allah suruh beliau malaikat untuk melakukan sujud. Tapi sujud ini bukan nyembah ya, sujud atau penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Sebab ini yang dimuliakan Allah, maka makhluk yang lain harus muliakan juga. Sebab ini perintah Allah, maka malaikat nurut. Tapi yang iblis sombong, hasud, iri. Ya, bagaimana saya mau mengikutinya? Dia diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari apa lebih baik dari dia? Ya, itulah orang yang pertama kali memelintir perintah Allah dengan akal. Ketika dapat perintah Allah, koneksi kita dengan iman kita. Oh, ini perintah Allah, ayatnya jelas, hadisnya jelas, udah amalkan. Jangan diterima dengan akal. Iblis pertama kali yang menerima dengan akal. Oh, apa yang salah dengan menyembah, menghormat pada dia. Dia dari tanah, aku dari api, aku lebih baik. Dengan keiriannya, kedengkiannya ini, Allah, perintah Allah, padahal dia itu sudah lama tinggal di langit. Iblis itu bukan malaikat, tetapi
rombongannya malaikat digolongkan, maksudnya segrup bukan segrup lah, sekumpulannya dengan malaikat di langit, ilmunya tinggi, ibadahnya luar biasa, tidak pernah satu jengkal pun kecuali ada sujudnya iblis di situ. Sifat dengki, orang makhluk yang mulia nian, mulia. Kita nak bandingkan ilmu kita, nak bandingkan ibadah kita, tapi ketika Allah yudhillu ma yasha, Allah yahdi ma yasha wa yudhillu, Allah kasih petunjuk yang Allah kehendaki, Allah kasih kesesatan yang Allah kehendaki. Kedengkian merasuki hatinya, habis kalau hilang. Kemuliaan, tempatnya yang tinggi di langit, ibadahnya yang tinggi, ilmunya yang tinggi, tapi dibakar oleh sifat dengki. Makanya sifat dengki memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Habis